Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di pertemuan pada hari ini. Di kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi, tentunya dalam agenda atau dalam rangka akan menyampaikan sebuah komponen pada sebuah engine, yaitu yang namanya valve atau katup. Teman-teman semua, semoga sehat selalu, diberikan kemudahan selalu, diberikan rezeki selalu, dan diberikan kekuatan, diberikan segala kemudahan dalam menjalani aktivitas dan kehidupan. Teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan coba untuk membahas yaitu komponen yang namanya valve atau katup. Teman-teman semua, sebelum kita bahas, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir di video ini dan sudah menjadi penonton yang baik. Kita di sini adalah ingin mengajak teman-teman untuk belajar bersama, untuk bisa berkembang bersama. Teman-teman jangan lupa bila suka video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Baik teman-teman, langsung saja kita akan bahas katup. Di tangan saya sudah ada dua buah katup, di mana katup ini katup yang besar ini adalah katup in dan yang kecil ini adalah katup X. Dua buah katup ini tentunya memiliki fungsi yang berbeda. Di mana katup in yang saya pegang ini adalah fungsinya sebagai gerbang masuknya gas bahan bakar menuju ke ruang silinder untuk nanti dibakar. Jadi teman-teman, katup intake ini atau katup masuk ini adalah sebagai gerbang masuknya bahan bakar ke dalam ruang silinder. Jadi katuplah nanti yang mengatur berapa celah atau jumlah yang akan dimasukkan atau bahan bakar yang akan dimasukkan ke dalam ruang silinder, dan berapa cepatkah katup ini untuk membuka dan menutup. Jadi nanti tergantung dari putaran engine itu tersendiri ya teman-teman. Jadi katup ini adalah sebagai gerbang masuknya bahan bakar menuju ruang silinder, yaitu katup in. Kemudian katup X itu lebih kecil daripada katup in ya teman-teman. Fungsinya adalah untuk sebagai gerbang untuk membuang hasil gas sisa pembakaran yang ada di dalam ruang silinder. Jadi kedua buah katup ini fungsinya tadi hampir sama, cuma berbeda kegunaannya atau berbeda sedikit ya teman-teman. Jadi yang satu adalah untuk sebagai pintu masuk atau gerbang masuknya bahan bakar, yang ini adalah sebagai pintu keluarnya gas atau sisa gas pembakaran yang ada pada ruang silinder. Baiklah teman-teman semua, langsung saja. Yang pertama, kita akan mengecek, memeriksa, mengidentifikasi kedua buah katup ini. Yang pertama kita cek dulu katup in-nya teman-teman. Ya, katup in ini setelah kami cek itu dalam kondisi mungkin sudah lama, sudah berumur dan sudah usang ya teman-teman. Tapi bagaimana sih cara katup atau mengecek katup itu, apakah katup ini masih baik atau tidak? Baiklah teman-teman, akan saya sampaikan. Yang pertama, dalam pemeriksaan katup itu ada 3 hal yang harus dilakukan, yaitu hal yang paling inti teman-teman. Yang pertama adalah mengecek katup. Jadi teman-teman bisa mengecek katup, di mana katup ini tentunya diameternya atau batang katupnya yang berbentuk silinder ini teman-teman, atau batangnya ya teman-teman, ini harus cek dulu diameternya. Kemudian panjang katup sendiri itu harus dicek panjang katupnya. Kemudian tebal garis tepi dari katup ini juga harus diukur nanti teman-teman. Baik, langsung saja. Sebelum kita melakukan pengukuran, kita cek secara visual dulu ya teman-teman.
Yang pertama adalah pastikan komponen katup ini tentunya dalam keadaan baik. Yang pertama, tidak ada cecel, tidak ada sobek, kemudian tidak ada banyak kerak ya teman-teman yang menempel pada posisi sini. Jadi dipastikan itu dulu. Yang kedua, pastikan di bawah ini ya teman-teman sudah, atau pastikan pada posisi ini itu tidak rata, itu masih baik ya. Kalau sudah rata berarti dia sudah tidak baik ya teman-teman. Mungkin kita lakukan pengecekan yang pertama, yaitu kita akan mengukur diameter batang katup ini. Kita menggunakan jangka sorong teman-teman, karena sebenarnya kita harus menggunakan yang namanya mikrometer. Tapi karena memang kita nggak ada mikrometernya, kita cari tadi belum ketemu, ya kita langsung saja menggunakan jangka sorong ya teman-teman. Langsung saja kita ukur diameter katupnya dulu. Yang pertama adalah seperti ini, kita ukur ya teman-teman. Kemudian ingat, cara mengukurnya adalah pada posisi tengah ya teman-teman, pada posisi tengah. Setelah itu kunci, setelah itu kita lihat, kita baca berapakah hasil diameter batang katup. Teman-teman bisa dilihat itu adalah 8,04 mm teman-teman, hasil dari diameter katup in. Kemudian kita lanjut lagi, yaitu untuk mengukur ketebalan dari katup ini. Sebelum kita mengukur ketebalan garis tepi katup ini, bagaimana dengan hasil tadi, yaitu pengukuran 8,4. 8,4 itu dipastikan bahwa katupnya itu diameternya masih baik ya teman-teman, masih oke ya, karena diameternya itu belum berada di bawah maksimum ya teman-teman. Berapakah maksimumnya? Itu biasanya tidak boleh kalau diukur itu 7,60 teman-teman milimeter, itu tidak boleh ya. Tapi ini masih bisa dinyatakan bahwa diameter katup itu masih baik dan masih oke. Selanjutnya kita akan mengukur tepi ini teman-teman, tepi katup, tebalan dari tepi kepala katup teman-teman. Cara mengukurnya adalah menggunakan jangka sorong, masih sama seperti ini teman-teman. Kita kurang jelas teman-teman, perhatikan. Nah ini ya, ini kemudian tapi ketebalan katup masih baik teman-teman, karena tadi kita ukur ketebalannya adalah 1,8, masih baik sekali. Karena berapa sih tepinya, itu berkisar antara 1,0 sampai dengan 1,8 mm ya. Selanjutnya teman-teman, kita ukur panjang dari katup ya. Kita coba menggunakan jangka sorong teman-teman, panjang dari katup itu sendiri seperti ini teman-teman. Kemudian kita kunci berapakah panjangnya ya teman-teman. Kita coba zoom. Jadi jadi panjang dari batang katup dan keseluruhan katup itu adalah 100,2 teman-teman ya, 100,2 mm. Jadi saya kira masih baik sekali teman-teman, karena memang berkisar antara 9,90 mm sampai dengan 100, sekian. Jadi masih baik dan masih bagus sekali teman-teman. Ini tadi ukuran untuk katup in-nya teman-teman. Apakah nanti ada perbedaan dengan katup X-nya? Langsung saja kita ukur katup X. Baik, kita ukur katup X-nya, apakah lebih tebal, lebih besar diameternya, apa lebih kecil. Ini untuk katup X-nya ya teman-teman. Cara pemeriksaannya yang pertama kita kunci, kemudian kita lihat hasilnya adalah ternyata 8,8 mm teman-teman. Untuk katup X-nya diameternya sedikit lebih besar, yaitu 8,8 mm teman-teman. Kemudian langsung saja kita ukur tepi dari kepala katup ya, tepi dari kepala katup teman-teman, kita ukur. Nah seperti ini ya teman-teman, kita ukur seperti ini.
Hasilnya adalah ternyata hasilnya adalah 1, kita coba zoom. Oke, 1,70 teman-teman. Ternyata tepinya lebih kecil, ketebalannya lebih kecil ya, lebih sedikit daripada katup masuk tadi teman-teman. Kemudian kita cek panjangnya apakah sama atau tidak teman-teman. Ya, kita cek panjang dari katup ini. Ya, kita cek panjangnya berapa ya teman-teman. Coba kita cek. Kita menggunakan jangka sorong ya teman-teman. Kita cek. Oke, kita cek teman-teman adalah 100,80 mm teman-teman. Jadi 100,80 mm. Ternyata lebih panjang katup X daripada katup in. Jadi itulah caranya ya teman-teman untuk memeriksa katup, baik katup masuk ataupun katup in. Jadi katup in itu lebih besar kepalanya daripada katup X. Jadi inilah cara untuk mengidentifikasi sebuah komponen yang namanya valve atau katup, cara mengukurnya, cara memeriksanya. Kemudian pastikan batangnya itu juga tidak boleh bengkok teman-teman. Jadi tidak boleh bengkok ya teman-teman, batangnya harus lurus. Itu bisa diukur juga ya dengan alat teman-teman. Jadi dengan kita tadi mengukur, memeriksa, mengidentifikasi, jadi teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan kapan katup itu perlu diganti kalau sudah melewati ketentuan maksimum batas ukur, jadi harus segera diganti. Karena kalau tidak diganti ya itu akan membuat kinerja mesin tentunya kurang maksimal dan pasti akan membuat banyak gangguan yang terjadi pada engine. Teman-teman semua, semoga dengan video ini kita sedikit mendapatkan pengetahuan. Jadi kita dapat belajar bersama di sini teman-teman, atau sharing ya. Nanti silakan teman-teman kalau ada sedikit yang kurang dipahami boleh ditanyakan pada kolom komentar, ataupun teman-teman masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain tentang sekitar katup atau valve ini, ataupun saya dalam menjelaskan itu kurang dipahami ya teman-teman. Intinya kita belajar bersama, semoga kita sukses semua dalam belajar, diberikan kemudahan dalam belajar juga, agar ilmu kita bermanfaat teman-teman. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.